Langit Jakarta sore itu memancarkan gradasi jingga keunguan yang memesona, memantulkan bias cahaya pada deretan gedung pencakar langit yang menjulang angkuh di pusat kota. Di salah satu apartemen mewah yang terletak di lantai teratas, dengan pemandangan langsung ke Cakrawala Metropolitan, Rina berdiri di depan cermin besar, mematut diri dengan tatapan nanar. Di tangannya, sebuah gaun sederhana berwarna krem yang dipadukan dengan syal batik bercorak klasik, terasa begitu kontras, bahkan asing, di tengah gemerlap deretan tas Hermes, Chanel, dan perhiasan berlian yang berkilauan di lemari walk-in closet miliknya. Gaun itu, yang dulunya adalah salah satu busana terbaik di masa remajanya, kini terasa seperti peninggalan dari dimensi yang berbeda. Malam ini adalah malam yang telah lama ia hindari, reuni akbar SMA Angkatan 2005, sebuah acara yang sudah ia abaikan selama bertahan-tahan lamanya. Bukan karena ia tak merindukan wajah-wajah lama atau kisah-kisah masa lalu yang penuh tawa dan air mata, melainkan karena beang-beong kenangan pahit yang tak henti menghantuinya. Di masa putih abu-abu, Rina selalu menjadi si miskin, gadis lugu yang sering diremehkan dan jadi bahan gunjingan di antara mantemonia yang bergelimang harta, sebuah stigma yang melekat erat, menjadi luka yang sulit tersembuhkan, bahkan setelah sekian tahun berlalu. Namun, kini, keadaannya telah berbalik 180 derajat. Hidup Rina telah berubah drastis, seolah-olah dongeng Cinderella telah menjadi kenyataan. Suaminya, Ardi, adalah seorang pengusaha properti dan teknologi yang sangat sukses, pemilik Bramantio Group yang namanya sering disebat-sebat di berbagai media bisnis terkemuka. Sejak menikah dengan Ardi 5 tahun lalu, Rina telah menikmati kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hidup dalam kemewahan yang tak terbatas, dengan segala fasilitas dan kenyamanan yang bisa dibeli oleh uang. Ardi dengan sabar telah berusaha menghapus setiap jejak luka masa lalu Rina, membanjiri istrinya dengan kasih sayang tulus dan kemewahan yang tak terhitung nilainya. Ia selalu meyakinkan Rina bahwa ia berhak atas segala kebahagiaan dan pengakuan, dan bahwa masa lalu hanyalah sebuah babak yang telah usai. Namun, keraguan itu seperti benih yang tertanam dalam, terus menggerogoti hati Rina. Apakah ia harus memamerkan semua kemewahan yang kini ia miliki, membuktikan kepada mereka yang dulu meremehkannya bahwa ia sekarang adalah seseorang yang berbeda? Haruskah ia tetap menjadi Rina yang dulu, si gadis sederhana yang pernah diremehkan, dan melihat reaksi mereka? Konflik batin ini begitu kuat, memutarbalikkan pikirannya hingga pening. Ia takut akan salah langkah, takut jika kemewahan ini justru akan menjauhkannya dari esensi diri yang sebenarnya. Mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk menghadapi masa lalu, untuk menyembuhkan luka lama dengan cara yang paling jujur. Mungkin ini adalah ujian terbesar untuk tetap membumi, meskipun dunia telah meletakkannya di puncak tertinggi. Tekanan untuk membuat keputusan yang tepat, untuk menunjukkan diri yang sebenarnya, terasa begitu berat, membuat napasnya sesak. Gaun krem di tangannya seolah menjadi simbol dari dilema ini, antara masa lalu yang sederhana dan masa kini yang berlimpah. Di cermin, Rina melihat bayangan dirinya, mencari jawaban di antara kerlip lampu kota yang mulai menyala di bawah sana. Malam reuni ini bukan hanya tentang bertemu teman lama, tapi juga tentang berdamai dengan diri sendiri. Undangan reuni datang. Tiba-tiba, sebuah notifikasi tak terduga yang muncul di grup WhatsApp SMA, yang selama ini hanya Rina jadikan ajang memantau kehidupan temonmen lamanya. Seketika, memori pahit masa putih abu-abu menyeruak, bagaikan gelombang pasang yang menghantam benteng pertahanan hatinya. Rina masih ingat betul bagaimana ia selalu merasa minder. Seorang gadis dari keluarga sederhana yang harus berjuang ekstra keras hanya untuk bisa merasa setara dengan teman-temannya yang bergelimang harta. Ayahnya hanyalah seorang guru honorer di sebuah sekolah negeri dengan penghasilan yang pas-pasan, sementara ibunya bekerja keras sebagai penjahit rumahan, menerima orderan dari tetangga dan kerabat. Perbandingan itu begitu mencolok. Teman-temannya seringkali membicarakan liburan musim panas ke Eropa, pembelian mobil terbaru,
Atau gaun pesta rancangan desainer ternama yang harganya setara dengan gaji ayahnya setahun. Rina hanya bisa mendengarkan, berpura-pura tertarik, mencoba menyembunyikan rasa perih dan iri yang menggerogoti hatinya. "Kamu yakin mau datang, sayang?" tanya Ardi lembut. Suaranya memecah kesunyian malam di apartemen mereka. Ia tahu betul masa lalu istrinya, setiap luka dan rasa minder yang pernah Rina alami. Sejak mereka menikah, Ardi selalu berusaha menghapus bayangan masa lalu itu dengan limpahan kasih sayang, dukungan penuh, dan tentu saja kemewahan yang tak terbatas. Ia berharap semua itu bisa menjadi penawar bagi luka batin Rina. Rina menghela napas panjang, menatap layar ponselnya yang menampilkan deretan pesan dari grup reuni. Wajah-wajah yang dulu meremehkannya kini tampak tersenyum lebar di foto-foto profil mereka. "Entahlah mas, aku takut," ucap Rina lirih, mengakui ketakutan yang telah lama ia pendam. Kata takut itu keluar begitu saja. Sebuah pengakuan jujur yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Takut apa? Takut mereka kaget melihat istri pengusaha sukses ini, istri dari pemilik Bramantio Group. Ardi tersenyum, mencoba mencairkan suasana dengan sedikit godaan, berharap bisa mengurangi beban di hati Rina. Ia membelai lembut rambut panjang istrinya, merasakan ketegangan yang masih menyelimuti bahu Rina. "Bukan itu." Rina menggeleng pelan, pandangannya menerawang jauh. Aku tidak mau mereka berpikir aku sengaja pamer, tapi juga tidak mau mereka meremehkanku lagi, seperti dulu." Dilema ini begitu kuat, menghimpitnya dari dua sisi. Ia tak ingin menjadi sombong, namun di sisi lain, ia tak ingin lagi merasakan sakitnya diremehkan. Ardi mendekap istrinya erat, membenamkan wajah Rina di dadanya. "Jadilah dirimu sendiri, sayang. Mereka akan melihat siapa Rina yang sebenarnya. Yengsek bahwa kamu adalah wanita tangguh yang kini bahagia, bukan karena harta, melainkan karena ketulusan hatimu." Kata-kata Ardi memberikan sedikit ketenangan, namun gejolak di hati Rina masih belum sepenuhnya reda. Beberapa hari menjelang malam reuni, Rina masih dihantui kegalauan dalam memilih busana. Lemari pakaiannya yang dipenuhi gonggon rangkengen, desainer terkemuka, perhiasan berlian yang berkilauan, dan tas-tas branded yang harganya selangit, seolah tak mampu memberinya inspirasi. Ardi sudah menyuruhnya memilih gaun termahal, yang paling mewah, dan perhiasan tercantik untuk memukau semua orang. Ia bahkan menyarankan agar Rina memakai berlian koleksi terbaru yang baru saja dibelinya dari pelelangan internasional. Namun, di tengah semua kemewahan itu, pandangan Rina justru tertuju pada sebuah butik kecil di pinggiran kota yang menjual pakaian dengan sentuhan etnik dan desain sederhana, namun elegan. Ia melihat sebuah gaun panjang berwarna krem dengan detail tenun, tangan di bagian dada, sebuah karya lokal yang memancarkan kehangatan dan keaslian. Gaun itu, meskipun jauh dari kesan glamor, terasa begitu Rina. "Ini saja mas," katanya pada Ardi, yang menatapnya heran. Saat ia membawa gaun sederhana itu pulang, Ardi sempat mengerutkan kening, seolah tak percaya istrinya memilih pakaian sesederhana itu untuk acara sebesar reuni. "Aku merasa nyaman dengan ini. Rasanya seperti diriku sendiri." Ardi hanya tersenyum maklum. Ia tahu Rina punya prinsip sendiri, sebuah nilai kesederhanaan yang tak luntur meski hidup dalam gelimang harta. "Baiklah, kalau itu maumu," Ardi mengalah, bibirnya mengukir senyum tipis. "Tapi aku tetap akan mengantarmu dengan mobil yang paling mencolok, dan supir pribadi yang siap membukakan pintu untukmu. Biar mereka tahu kamu datang dengan gaya." Ardi mencoba menggoda, mencoba mencairkan ketegangan Rina. Ia ingin Rina merasa percaya diri, apapun penampilannya. "Jangan aneh-aneh mas." Rina tertawa, mencubit lengan suaminya gemas. Ada sedikit kelegaan yang menjalar di hatinya, karena Ardi selalu memahami dan mendukung keputusannya, sekonyol apapun itu. Ia menghargai Ardi yang tidak pernah memaksanya untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya. Sementara itu, di grup WhatsApp reuni, suasana semakin memanas. Teman-teman lama Rina tak henti-hentinya memamerkan gaun pesta mereka yang mewah, tas Hermes terbaru yang baru saja mereka beli di Paris, dan janji-janji akan datang dengan mobil sport mewah yang baru saja mereka beli. Mereka saling berlomba
menunjukkan siapa yang paling kaya, paling sukses, dan paling berkelas. Sebuah kompetisi tak tertulis yang selalu ada sejak SMA. Rina hanya membaca pesan-pesan itu, tak sedikit pun tergoda untuk ikut-ikutan pamer. Ia bahkan memutuskan untuk tak merias diri terlalu tebal. Hanya sentuhan natural yang membuat wajahnya segar dan berseri. Baginya, kecantikan sejati terpancar dari dalam, bukan dari tumpukan make up atau perhiasan mahal. Ia ingin datang sebagai Rina, tanpa topeng atau pretensi, dan melihat bagaimana teman-temannya akan bereaksi. Malam reuni yang ditunggu-tunggu, sekaligus dicemaskan, akhirnya tiba. Rina dan Ardi tiba di lokasi acara, sebuah ballroom megah di salah satu hotel bintang 5 paling bergengsi di Jakarta Pusat. Lampu-lampu, kristal mewah, menggantung anggun dari langit-langit tinggi, memancarkan cahaya keemasan yang memantul pada lantai marmer yang mengilap, menciptakan suasana glamor yang memukau. Ardi sengaja memarkir mobilnya agak jauh dari pintu masuk utama, di area valet yang lebih tersembunyi, agar kedatangan mereka tidak terlalu menarik perhatian dan tidak terkesan pamer sejak awal. Rina melangkah masuk dengan gaun krem sederhananya yang dibeli dari butik lokal. Kain tenun yang menghiasi bagian dada gaun itu seolah memancarkan aura ketenangan. Ia ditemani Ardi yang mengenakan kemeja batik modern dengan motif elegan dipadukan celana kain yang rapi. Sekilas, mereka terlihat seperti pasangan biasa, jauh dari kesan glamor yang mendominasi pengunjung lainnya. Sebuah kontras yang mencolok di tengah keramaian. Di pintu masuk, beberapa teman menyambut mereka dengan senyum basa-basi. "Rina, astaga, kamu datang juga!" seru Lia, teman sekelas Rina yang paling sering memamerkan kekayaan dan sering menjadi motor geng perundung di masa SMA. Lia, dengan gaun desainer yang gemerlap dan perhiasan berkilauan, melirik Ardi dari atas ke bawah, menilai penampilannya dengan tatapan sinis, lalu tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke matanya. "Suami kamu, Rin? Oh, kelihatannya lumayan ya." "Iya, ini Ardi." Rina memperkenalkan dengan senyum ramah, mencoba mengabaikan tatapan merendahkan Lia. Ia tahu inilah yang akan terjadi. Ardi tersenyum ramah, mengulurkan tangan untuk bersalaman. Namun senyum Lia tak membalas kehangatan itu. Matanya justru tertuju pada gaun sederhana Rina. "Wah, penampilanmu tidak banyak berubah ya, Rin. Masih sederhana seperti dulu. Aku kira setelah menikah, kamu akan lebih..." Lia menggantungkan kalimatnya, menyiratkan ejekan. Hati Rina mencelos. Benar saja, prasangka buruknya kembali terjadi. Bahkan lebih cepat dari yang ia duga. Kata-kata Lia menusuk tepat ke ulu hatinya, membawa kembali rasa sakit di masa lalu. Ardi merasakan kegelisahan Rina. Ia menggenggam tangan Rina erat, seolah memberi kekuatan dan dukungan tanpa kata. Genggaman tangan itu seolah berkata, "Aku di sini, bersamamu. Jangan takut." Meskipun Ardi mencoba menenangkannya, Rina merasa seperti kembali ke masa SMA, di mana ia selalu menjadi target ejekan. Ia mencoba tersenyum, meski hatinya terasa perih. Malam ini, sepertinya akan menjadi ujian yang jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Selama acara berlangsung, Rina dan Ardi lebih banyak berdiri di sudut ruangan, mencoba membaur, namun tetap menjaga jarak. Suasana ballroom hotel yang awalnya terasa meraya, kini berubah menjadi medan perang sosial baginya. Beberapa teman lama memang menghampiri mereka, menyapa basa-basi dengan senyum tipis. Namun sebagian besar dengan cepat beralih perhatian, seolah Rina dan Ardi hanyalah bagian tak terlihat dari keramaian. Tatapan mereka yang sekilas dan senyum yang dipaksakan jelas, menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap Rina sebagai sesuatu yang patut diperhatikan. Di sisi lain ruangan, Lia dan gengnya terlihat asyik bergosip dan tertawa-tawa di dekat panggung. Sesekali melirik Rina dengan tatapan merendahkan. Mereka sama sekali tidak berusaha menyembunyikan ejekan mereka. Bahkan, mereka berani membicarakan Rina di belakang punggungnya dengan suara yang cukup keras, sehingga Rina bisa mendengar setiap kata yang mereka lontarkan. Seperti sengaja ingin melukai. "Lihat itu, Rina.
Penampilannya masih sama aja, kayak nggak ada perkembangan, bisik Sarah, salah satu anggota geng Lia, sambil melirik gaun krem yang Rina kenakan. Katanya, suaminya kerja kantoran biasa. Pantas saja. Sarah sengaja mengucapkan kalimat itu dengan intonasi yang meremehkan. Seolah itu adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Mana mau dia pamer duitnya juga popasen. Timpal Gina, anggota geng lainnya, dengan nada sinis. Mungkin cuma bisa beli tas KW di Tanah Abang, bukan yang asli dari butik Eropa. Tawa mengejek mereka memenuhi udara, membuat Rina semakin merasa kecil dan tak berdaya. Setiap tawa, setiap bisikan, terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Rina mendengar semuanya, setiap kata yang menusuk hatinya. Perih hatinya bukan main, seolah luka lama yang sudah sembuh, kembali terbuka dan menganga. Libak, ia merasa ingin menangis sejadi-jadinya, ingin berlari second keng-keng-kengnya dari tempat itu, dari tatapan-tatapan sinis dan bisikan-bisikan kejam yang terus-menerus menghakiminya. Ardi merasakan kegelisahan Rina yang memuncak. Ayai mendekap bahu istrinya erat, memberikan tatapan menenangkan, seolah ingin menyalurkan seluruh kekuatannya. Sabar, sayang, jangan dengarkan mereka, bisik Ardi di telinga Rina. Suaranya dipenuhi kelembutan. Ia tahu betapa sulitnya bagi Rina menghadapi situasi ini. Namun, ia percaya bahwa istrinya adalah wanita yang kuat. Meskipun Ardi berusaha menenangkan, Rina merasa seperti berada dalam sebuah mimpi buruk yang tak berkesudahan, di mana semua orang menganggapnya rendah dan tak berarti. Di tengah-tengah acara yang riuh rendah, dengan obrolan dan tawa tiba-tiba, seorang pembawa acara yang energik naik ke atas panggung, membawa mikrofon di tangannya. Lampu sorot menyala, menerangi dirinya, dan musik latar yang awalnya mengalun lembut, kini berhenti total. Seketika, seluruh perhatian tamu undangan tertuju padanya. Ada keheningan yang menyelimuti ballroom, semua orang penasaran akan pengumuman apa yang akan disampaikan. Selamat malam hadirin sekalian, malam ini, kita kedatangan tamu istimewa, yang kehadirannya sungguh tak terduga. Suara pembawa acara menggema, disambut bisikan penasaran dari para tamu. Beliau adalah alumni angkatan kita, yang kini telah menjadi salah satu pengusaha paling sukses di negeri ini. Seorang visioner yang telah memimpin perusahaannya menuju puncak kejayaan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah, Bapak Ardi Bramantio, CEO Bramantio Group. Seketika, seluruh ruangan hening, seolah waktu berhenti berputar. Mata semua orang melotot tak percaya, mencari-cari sosok yang baru saja disebutkan namanya. Pandangan mereka akhirnya tertuju pada Rina dan Ardi, yang masih berdiri di sudut ruangan, mencoba membaur. Wajah Lia dan gengnya yang sebelumnya penuh cibiran, kini pucat pasi, seperti melihat hantu. Mulut mereka ternganga, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ardi tersenyum pada Rina, sebuah senyum tipis yang penuh makna. Lalu dengan tenang melangkah maju ke panggung, disambut tepuk tangan riuh yang perlahan mulai membahana. Pembawa acara melanjutkan, suaranya semakin bersemangat. Dan bukan hanya itu, dalam rangka kepedulian beliau terhadap alma mater tercinta, Bapak Ardi Bramantio juga akan memberikan sumbangan fantastis untuk pengembangan sekolah kita sebesar 1 miliar rupiah. Angka itu diucapkan dengan lantang, membuat jantung Rina berdegup kencang. Ia sendiri terkejut. Ardi memang sering berdonasi, tapi ia tidak tahu suaminya akan melakukan hal sebesar ini di reuni mereka. Kini, bukan hanya tatapan terkejut, melainkan tatapan kagum dan takjub yang mendominasi. Suara bisik-bisik mulai terdengar, kali ini bukan lagi cemoohan, melainkan pengakuan Bramantio Group. Bukankah itu perusahaan raksasa yang bergerak di bidang properti dan teknologi? Astaga! Jadi selama ini, Rina adalah istri pemilik Bramantio Group. Aku tidak percaya. Aku sudah salah sangka selama ini. Bagaimana bisa? Aku tidak tahu. Momen itu adalah titik balik yang tak terduga. Sebuah kebenaran yang terungkap dengan sendirinya, tanpa perlu Rina memamerkan apapun. Sebuah kebenaran yang membongkar semua prasangka dan cibiran yang telah ia terima. Setelah Ardi menyampaikan sambutan singkatnya di panggung, yang disambut tepuk tangan meriah dan decak kagum, ia turun dari panggung,
dan langsung menghampiri Rina, tanpa peduli tatapan semua orang yang kini terpusat pada mereka. Ardi memeluk Rina erat, sebuah pelukan yang penuh dengan kebanggaan dan kasih. Rina membalas pelukan suaminya. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk antara lega, haru, dan sedikit kaget akan reaksi yang baru saja terjadi. Perlahan, kerumunan teman-teman yang sebelumnya mencibir dan mengacuhkannya mulai mendekat. Lia, Sarah, dan Gina, yang sebelumnya paling vokal dalam meremehkan, tampak paling pucat dan canggung. Mereka berdiri di hadapan Rina dengan wajah menunduk, tak berani menatap matanya. "Rina, kami minta maaf," ujar Lia terbata-bata. Suaranya bergetar menahan malu. "Kami benar-benar tidak tahu. Kami tidak menyangka." Rina menatap mereka. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia melihat ketulusan dalam penyesalan mereka. Meskipun itu datang setelah kebenaran terungkap. "Tidak apa-apa," jawab Rina pelan. Masih sedikit syok dengan perubahan drastis dalam sikap teman-temannya. Ia tidak merasa perlu membalas dendam atau memperpanjang masalah. "Kami benar-benar minta maaf atas semua perkataan kami tadi, Rin," timpal Sarah. Suaranya hampir tak terdengar. "Kami kira kamu. Ya ampun, kami benar-benar bodoh. Kami terlalu cepat menilai seseorang dari penampilannya." Gina mengangguk setuju. Matanya berkaca-kaca. Mereka menyadari betapa picik dan dangkalnya penilaian mereka selama ini. Permintaan maaf demi permintaan maaf terus berdatangan. Tidak hanya dari Lia dan gengnya, tetapi juga dari teman-teman lain yang sebelumnya mengacuhkan. Mereka semua tampak menyesal, beberapa bahkan merasa bersalah telah ikut meremehkan Rina. Rina hanya tersenyum, mengangguk, memaafkan tanpa syarat. Ia tahu, di balik kemewahan yang kini ia miliki, ada pelajaran berharga tentang kerendahan hati dan nilai sejati sebuah pertemanan yang baru saja mereka semua dapatkan. Malam itu, Rina merasakan beban berat yang selama ini ia pikul, perlahan terangkat. Ia tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Kebahagiaan dan harga dirinya tidak bergantung pada validasi dari orang lain, apalagi dari materi. Ea adalah Rina, istri Ardi Bramantio, yang tetap memilih untuk menjadi dirinya sendiri. Sederhana, namun berharga. Malam itu, Rina dan Ardi menjadi pusat perhatian. Namun bukan karena pamer harta atau kemewahan. Mereka menjadi magnet utama karena keterkejutan yang membongkar semua prasangka. Karena kebenaran yang akhirnya terungkap. Banyak teman yang sebelumnya menjauh, kini berebut ingin berfoto, ingin mengobrol, dan meminta maaf atas kesalahpahaman mereka. Rina melayani setiap orang dengan ramah, tanpa sedikit pun kesombongan atau rasa superioritas. Ia berbicara santai, menceritakan sekilas perjalanan hidupnya tanpa mendramatisir atau membesar-besarkan. Ardi tersenyum, puas melihat istrinya akhirnya bisa berdiri tegak, dihargai bukan karena hartanya, melainkan karena siapa dirinya sebenarnya. Ia tahu, pilihan Rina untuk tampil sederhana di tengah gemerlap reuni adalah keputusan yang sangat tepat. Itu menunjukkan betapa Rina tetap rendah hati, tidak berubah, meskipun kini bergelimang harta dan status sosial yang tinggi. Sabun yang lebih berharga daripada semua aset Bramantio Group sekalipun. Sebelum pulang, di penghujung acara, Rina bertemu dengan Bu Nina, guru kesenian mereka yang dulu selalu menyemangati Rina dan melihat bakat tersembunyi dalam dirinya. Bu Nina, dengan senyum hangatnya yang khas, mendekat dan memeluk Rina erat. "Rina, ibu bangga sekali padamu," kata Bu Nina. Suaranya penuh haru. "Kamu tidak pernah berubah, tetap Rina yang dulu ibu kenal. Gadis baik hati dan sederhana. Harta memang bisa mengubah hidup, tapi yang terpenting adalah hati yang tetap pada tempatnya." Kata-kata Bu Nina menghangatkan hati Rina, mengisi relung jiwanya dengan kebahagiaan sejati. Ia sadar, validasi sejati bukan datang dari pandangan orang lain terhadap materi yang ia miliki, bukan dari label-label sosial, melainkan dari hati yang tulus, dari ketulusan diri, dan dari orang-orang yang melihatnya apa adanya. Pengakuan dari Bu Nina terasa jauh lebih berharga daripada pujian dari siapapun. Malam itu, Rina menyadari
bahwa ia telah memenangkan pertempuran batinnya. Ia telah menghadapi masa lalu, memaafkan, dan menerima dirinya seutuhnya. Ia tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya, selama ia tahu siapa dirinya dan ia hidup dengan jujur. Ardi menggenggam tangan Rina, mengajaknya keluar dari ballroom yang kini terasa penuh kehangatan, bukan lagi ketegangan. Mereka berjalan berdampingan, melangkah menuju masa depan dengan kepala tegak, membawa serta pelajaran berharga dari malam yang tak terlupakan ini. Rina dan Ardi pulang dengan perasaan campur aduk. Malam itu adalah pengalaman yang luar biasa. Sebuah pelajaran berharga bukan hanya bagi mereka berdua, tetapi juga bagi teman-teman mereka. Langit malam Jakarta masih dihiasi bintang-bintang, seolah ikut merayakan kemenangan batin Rina. Di dalam mobil, Rina menyandarkan kepalanya di bahu Ardi, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Terima kasih, Mas," bisiknya. Suaranya dipenuhi rasa syukur. "Terima kasih sudah selalu ada, sudah selalu mendukungku. Dan terima kasih sudah membuatku menyadari bahwa aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun." Perjalanan ini, baginya, adalah sebuah proses pendewasaan, sebuah babak penting dalam hidupnya. Ardi mengecup kening istrinya lembut. Senyumnya mengembang. "Tidak perlu terima kasih sayang, kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini. Kamu sudah membuktikan kepada mereka semua bahwa harga diri seseorang tidak bisa diukur dari seberapa tebal dompetnya atau seberapa mewah penampilannya. Itu semua hanya topeng. Dan malam ini, topeng-topeng itu runtuh." Mata Ardi memancarkan kebanggaan yang tulus pada istrinya. Malam itu, Rina tidur nyenyak, sebuah tidur yang damai, setelah sekian lama dihantui ketakutan dan keraguan. Beban masa lalu yang selama ini menghantuinya, seolah terangkat, hilang tak berbekas, digantikan oleh rasa lega dan penerimaan diri yang utuh. Ia akhirnya bisa berdamai dengan masa lalunya, dengan stigma si miskin yang pernah melekat padanya, dan menatap masa depan dengan hati yang lebih lapang. Keesokan harinya, grup WhatsApp reuni riuh dengan permintaan maaf dan pujian. Namun, Rina tak lagi terpancing. Ia tahu, validasi yang sesungguhnya berasal dari dirinya sendiri dan dari orang-orang yang mencintainya tanpa syarat. Pelajaran tentang kesederhanaan, kerendahan hati, dan nilai sejati sebuah persahabatan jauh lebih berharga daripada gemerlap dunia yang fana. Rina kini mengerti, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang menghargai apa yang ia miliki dan menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Reuni itu, pada akhirnya, bukan tentang siapa yang paling kaya, melainkan tentang menemukan kembali esensi diri dan kehangatan hati yang sejati.